Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Henny Ernawati, sebagai seorang ibu, tentu ia ingin selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya, termasuk soal kesehatan. Namun, bagaimana jika yang sakit adalah dirinya sendiri? Beberapa waktu lalu di Go Healthy, Henny pernah bercerita, ia tiba-tiba punya gula darah yang tinggi saat kehamilan anak pertama tahun 2017. Dan sejak itu, gula darahnya menjadi sulit terkendali. Bahkan ia pernah sampai mengalami infeksi paru seperti TBC. Aku punya riwayat diabetes sampai menyangka 400. Darah tinggi sampai 150/80-an. Lemas, nggak ada gairah buat beraktivitas. Pokoknya maunya tiduran aja gitu. Paling aku takutnya stroke, terus nggak panjang umur juga. Takutnya kan komplikasi kemana-mana gitu. Dan hari ini, ia kembali hadir di Go Healthy. Tentu, dengan kondisi yang jauh lebih baik. Kabarnya gula darahnya sudah terkendali. Lantas apa rahasianya? Saksikan hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, bersama saya di Go Healthy, Ronald Surapraja dan dua sahabat saya, ada Mas Boy Abidin dan juga ada Mbak Preti. Dalam 30 menit ke depan kami akan memberikan kepada Anda solusi cara tepat untuk hidup yang sehat ya. Ini salam dari saya buat ibu-ibu se-Indonesia. Waduh, emak-emak siapa yang hobinya makan dan minuman manis? Angkat tangan. Banyak sekali kayaknya saya lihat. Nah, ini pernah dialami oleh narasumber kami kali ini. Badannya kecil, senyumnya manis. Sayang, sempat darahnya juga manis. Tinggi sekali gula darahnya. Bersama saya di sini ada Ibu Henny. Bu Henny, apa kabar? Kabar baik, Mas. Tuh, senyumnya kan manis ya. Manis banget. Masih ada saya, masih waktu itu sama Mas Boy juga ya. Ini ada Mbak Preti di sini gitu kan ya. Ibu sekarang kesibukan apa aja? Ngantar anak sekolah, pulang. Masaknya seperti biasa ibu rumah tangga. Kesibukan ibu rumah tangga. Jadi anak dua tadi ya. Silakan disapa semua, ajak mereka buat hidup sehat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat suami, buat anak, buat teman-teman senam, teman-teman pengajian, teman-teman makan, semuanya salam sehat. Ibu pernah punya masalah kesehatan apa aja? Saya punya masalah kesehatan diabetes. Setinggi apa dulu pernahnya? Sampai nyampai angka 400. Wow. Pernah mencapai angka gula darahnya 400? Ya, 400. Oke. Tapi Bu Henny, awal ketahuan gula darah tinggi itu dari sejak usia berapa? Dari anak pertama. Sejak hamil, Mas. Hamil anak pertama. Baru ketahuan? Usia berapa? Baru ketahuan. Usia berapa? Umur 38. Aduh. Itu ketahuannya gimana, Ibu? Ada keluhan atau waktu pemeriksaan? Cek darah pemeriksaan. Selama ini nggak pernah? Enggak. Oke. Sekalinya diperiksa, gula darahnya 400. Iya, soalnya nggak ada gejala-gejala yang lemes apa gitu. Nggak ada ya Bu ya? Nah, hamil anak kedua, gula darahnya tinggi lagi? Iya, tinggi lagi, sampai 300-an. Aduh. Kontrol lagi, rutin ke dokter? Enggak. Enggak lagi. Sibuk lagi alasannya? Sibuk lagi. Ngurus anak, Mas. Ngurus anak. Sampai tadi di video saya lihat ada terkena TB paru, betul ya Bu ya? Benar. Itu di usia berapa tuh? Di 40. 40. Berarti jaraknya cuma 2 tahunan dari pasca kehamilan anak pertama, betul ya Bu ya? Iya. Pasien diabetes ini memang lebih rentan terkena infeksi TB paru. Bahkan resikonya bisa 3-4 kali lipat. Karena kadar gula darah yang tinggi ini menurunkan daya tahan tubuh kita. Yang mengakibatkan kita lebih rentan. Ditambah lagi si kuman TB ini suka banget sama si gula darah yang manis. Habitatnya gitu Habitatnya. ya. Tempat Jadi, main aku. Ini sudah kita sebut sebagai komplikasi ya Mbak Preti ya? Betul sekali. Oke, ayo apa lagi? Tensi. Tensi juga berapa paling tinggi rekornya? 150. Waduh. Kerasa nggak di badan? Ya kerasa. Apa? Ya sering-sering keliengan gitu, pusing gitu. Terus marah-marah mulu. Emosi. Emosinya tinggi banget. Terus ketahuannya gimana itu? Ya itu pemeriksaan juga. Pas bareng sama diabetes itu. Iya betul. Jadi baru tahu diabetes sama hipertensi ketika diperiksa pas hamil. Iya betul. Sempat mengalami penurunan berat badan yang tajam? Iya, pas TB. Pas TB sama barengan sama tinggi gulanya.
Dari berapa? 12 tuh jadi saya minum 2 tuh gula Oh, oke. sama ininya sama obatnya. Berapa sedrastis apa turunnya, Bu? Berat badannya? 10 kilo. Dari? Langsung dari 60 65 gitu jadi 55 gitu. Ada usaha apa yang Bu lakukan? Ya paling mengurangi yang manis-manis makan gitu terus ya begadang gitu aja sih. Udah enggak lagi. Begadangnya. Iya. Makan juga sudah dirubah. Iya, minuman juga kemasannya Oke, juga ada minum obat juga dari dokter? ada. Oke. Rutin nggak obatnya? Kadang-kadang sih. Oke. Bahkan kadang suka lupa gitu kan kalau aktivitasnya tinggi. Karena riwah ya ngurusin rumah tangga ya, ada kepikiran anak, ada suami. Tiba-tiba udah malam aja ya obat lu Iya, ada yang lupa. nggak diminum gitu ya, Bu ya? Iya. Oke, apalagi selain itu usaha apa yang Bu lakukan? Paling aku olahraga sama pakai laser. Sama apa menggunakan laser? Iya, Oh, teknologi betul. laser. Iya, betul. Yang Ibu rasain apa manfaatnya setelah pakai laser? Badan jadi semangat, jadi sehat. Kayaknya tuh hidup tuh kayaknya gairah banget gitu. Hidup Bergairah ini seperti apa? Jadi ngerjain apa-apa tuh jadi semangat gitu kayak misalnya ngantar anak sekolah gitu. Terus masak apa gitu pokoknya. moodnya lebih bagus nggak? Iya, betul. Masih suka marah-marah? Sedikit. Angkanya deh sekarang kita bicara angka deh Mbak Preti. Mas Ya, boleh. jadi setelah pakai laser, hasil cek sehari-hari di rumah ada di angka berapa gula darahnya? Di bawah 200 Mbak. Oke, udah bagus ya. Udah. Kalau tensi cek juga secara rutin di rumah. Enggak sih paling seminggu sekali gitu. Nah, itu ada di angka berapa? Di 120 Per? bar 78. Ini Oke, bagus. bagus. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar juga sempat kita cek ya pada saat kedatangan pertama dulu gula darah sewaktunya sampai 263, ini belum terkendali. Tapi tadi barusan ya dicek lagi gula darah sewaktunya sudah di angka 178. Cakep. Kalau bisa kita turunin lagi sampai di bawah 140 ya Bu ya. Lalu yang kedua adalah tekanan darah. Dulu pada saat kedatangan pertama kali tensinya masih tinggi, ada di angka 148/79. Nah tadi tepat sebelum melakukan pengambilan gambar hari ini tensinya 119/73. Bagus Bu. Bagus Bu. Yes, Pertahankan, Bu. terus. Tadi kita periksa kolesterolnya normal ya 162. Jadi ini tetap nih harus dijaga dengan pola makannya. Siap. Kemudian kita lihat juga asam Cakep. uratnya ya. Ini asam uratnya ini luar biasa nih Ibu. Ini angkanya di angka 3. Kalau perempuan itu kan batas maksimalnya 6 6. ya. Jadi artinya semua kalau kita lihat tadi ya raportnya Bu Heni sih untuk saat ini setelah penggunaan teknologi laser dengan memperbaiki pola hidup dan mengikuti saran dokter ternyata gula darahnya sudah terkendali, tensinya sudah terkendali, kemudian asam urat dan kolesterolnya juga semuanya sudah dalam batas normal. Artinya ini sudah dalam kondisi yang stabil atau yang sudah terjaga dengan baik. Jadi sudah bisa meminimalkan risiko untuk terjadinya masalah-masalah atau komplikasi dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dari Ibu Heni. Ya, jadi yang paling berkesan yang Bu Heni rasakan setelah menggunakan laser apa sih Bu? Badan itu jadi lebih ringan, nggak ada kayaknya tuh badan itu nggak ada penyakitnya gitu, ringan aja gitu, nggak kayak dulu lemes apa gitu kayaknya gitu. Jadi kita ngerjain pekerjaan juga jadi relax gitu. Asik. Jadi Ibu merasa lebih sehat dulu atau sekarang setelah menggunakan laser? Sekarang dong Mas. Kalau kita bicara teknologi laser, ini merupakan suatu teknologi yang tentunya mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan pemirsa. Jadi menggunakan low level laser terapi untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Ini penting nih pemirsa, karena kalau kita bicara masalah kondisi diabetes, kolesterol, gula darah, asam urat, ini semuanya ada dalam sistem peredaran darah kita. Dan ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Ya, jadi ini seperti yang digunakan Kang Ronald, digunakan di pergelangan tangan kiri, di mana di sana ada 2 pembuluh darah nadi besar ya, yang akan mengalir ke seluruh sistem peredaran darah kita. Ya, dia akan menembus area permukaan kulit ya sampai menyasar ke pembuluh darah. Kemudian juga akan menyasar ke area sel atau kita sebut sebagai dapur energi yang kita sebut dengan mitokondria. Ya, ini mitokondria ini ada di semua sel di tubuh kita. Dan ini akan mengendalikan tadi kalau kita bicara masalah kolesterol, gula darah, maka mitokondria ini akan memanfaatkan gula darah dan kolesterol tersebut dan akan dirubah menjadi energi. Dengan begitu ada manfaat yang didapatkan. Ya, kadar gula darah dan kolesterolnya bisa terkendali, kemudian juga energinya akan meningkat. Dan ini sudah terbukti dengan apa yang dialami oleh Bu Heni. Kalau kita berbicara masalah tensi, ini ada satu molekul yang sebenarnya diproduksi oleh pembuluh darah kita sendiri untuk kebaikan pembuluh darah kita sendiri juga. Namanya adalah nitric oxide. Kerjanya adalah untuk membuka dinding pembuluh darah. Tapi sayangnya seiring dengan proses penuaan, produksinya mengalami penurunan. Hal ini nantinya dapat berdampak pada aliran darah yang tidak lancar, penyempitan pembuluh darah, tertimbunnya plak seperti ilustrasi berikut.
Nantinya kesehatan organ vital kita bisa ikut terganggu. Tapi lebih jauhnya lagi adalah produksi nitrik oksida yang mengalami penurunan ini dapat mengakibatkan tekanan darah semakin tinggi. Makanya tidak heran seringkali kita menemukan lansia sudah memasuki usia lanjut, tensinya semakin lama semakin tinggi. Sehingga Anda perlu take action dengan menggunakan teknologi laser nantinya akan menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai dinding dalam pembuluh darah Anda. Sehingga nitrik oksida ini dipacu, dioptimalkan kembali produksinya dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah. Manfaat utamanya adalah membuka pembuluh darah, tensinya jadi lebih terkendali. Manfaat berikutnya adalah kesehatan organ vital dapat terjaga dengan baik karena semuanya mendapatkan aliran darah yang lancar. Jadi sudah saatnya untuk para emak-emak perempuan seluruh Indonesia, Anda adalah orang yang hebat. Jadi ingat, sebagai ibu kita adalah garda terdepan untuk keluarga kita. Tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga dengan memanfaatkan teknologi laser sekarang juga. Yuk, ikuti apa yang Bu Heni lakukan, yaitu menggunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomall. Nah, alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi pemirsa. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, kalau kita gunakan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita kena komplikasi, ya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, bisa fatal akibatnya pemirsa. Ya, nah cara mendapatkannya adalah silakan ya ibu-ibu telepon nomor yang ada di layar kaca karena ini adalah nomor dari call center Gogomall. Hubungi sekarang juga atau boleh mau dicatat dulu silakan, difoto dulu juga boleh. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai ya. Dan informasi buat Anda, Gogomall tidak mengadakan event, jadi hati-hati ya. Jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall, Anda harus waspada. Sekaligus Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Hati-hati ya. Dan yang harus Anda ketahui juga adalah AccuLaser dan Dr. Laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Sekali lagi ya, hanya di nomor yang ada di layar kaca ini tempat Anda mendapatkan yang resmi dan asli. Oke? Atau boleh jika Anda yang ada waktu lebih luang lagi, ditunggu ya di cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Yuk ibu-ibu, semangat untuk hidup sehat. Take action. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saatnya bicara fakta, karena ini adalah fakta yang memang terjadi di lapangan ya. Jadi ini bukan asal pemirsa. Tahukah Anda, 1 dari 6 perempuan mengalami kenaikan gula darah saat kehamilan. Ini yang dialami juga oleh Ibu Heni. Nah, pertanyaannya adalah, Mas Boy, kok ini bisa terjadi sih? Ya, jadi kondisi ini bisa terjadi terutama pada perempuan-perempuan ya, kalau kita bicara masalah kehamilan yang mulai kehamilannya pada usia di atas 35 tahun. Itu pertama. Kemudian wanita yang pada saat hamil itu terjadi kenaikan berat badan yang berlebihan. Jadi ada berat badan ideal ya, biasanya antara 10 sampai 15 kilo itu kenaikan berat badan saat hamil. Tapi kalau kemudian berlebihan ini berisiko untuk terjadinya masalah diabetes pada saat kehamilan. Ya, dimana kalau orang dengan berat badan berlebih ini kan bisa kadar lemak yang tinggi. Kadar lemak yang tinggi ini akan terjadi yang kita sebut dengan resistensi insulin. Kemudian akan bisa terjadi dampaknya ya, pertama nanti pada bayinya. Ya, kemudian berikutnya kenapa dia bisa berat badan berlebih? Pertama tadi tentunya kurang gerak ya. Jadi orang yang diam-diam aja atau kurang bergerak pada saat hamil. Kemudian orang yang banyak terlalu makan yang kadar karbonnya, kadar gula darahnya yang tinggi. Itu juga bisa mengalami terjadinya masalah diabetes pada saat masa kehamilan. Dan kemudian dampaknya apa tadi? Dampaknya pertama adalah bisa terjadi yang kita sebut sebagai makrosomi ya, atau giant baby. Bayinya berat badannya lebih dari 4 kilo.
Ya, ini Terjadi di Bu Heni nih. Terjadi pada Bu Heni. Iya. Anaknya lahir dengan berat badan 4,8. 4,8. besar Wow, sekali. sudah hampir kayak bayi 3 bulan itu ya. Oke, kemudian berikutnya bisa terjadi masalah kenaikan tekan darah pada ibu atau kita sebut dengan preeklamsi. Kemudian bisa juga terjadi kadar gula darah rendah pada bayinya atau yang kita sebut dengan hipoglikemi. Jadi hati-hati. Jadi bukannya lucu, bukannya senang kalau kita punya bayi dengan berat badan berlebih, karena begitu lahir dia harus segera dikontrol, harus dikendalikan oleh dokter anak. Jangan sampai kemudian terjadi penurunan kadar gula darah yang drastis, yang ini juga berakibat fatal pada bayinya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa terjadi dampak lanjutan ya setelah gula darahnya tinggi pada saat masa kehamilan. Ini juga akan berdampak ya, akan terjadi komplikasi-komplikasi lainnya karena kadar gula darah yang tinggi pada masa setelah melahirkan. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Jadi hati-hati nih ya, saya nggak nakut-nakutin, tapi artinya Anda harus ingat, Anda harus waspada. Ya. Begitu Anda masuk di masa kehamilan, maka Anda harus melakukan pemeriksaan secara berkualitas. Ya, artinya harus dicek juga tensinya, kemudian bagaimana perkembangan bayi. Kalau sudah mulai nih bayinya cenderung besar, nah kita harus pastikan juga apakah gula darah ibunya normal atau tidak. Begitu kadar gula darahnya tinggi, maka ini harus segera dikendalikan agar tidak timbul komplikasi pada ibu maupun pada bayinya. Kira-kira apa yang membuat ibu gula darahnya tinggi, tensinya tinggi? Ayo apa? Pertama, makan tidak terkontrol. Terus suka yang manis-manis, kemasan tuh minuman. Paling banget ya. Suka. Berapa banyak? Sehari itu banyak lah. Maaf nih ya, Bu Heni makanannya seberantakan apa sih dulu? Ya paling jamnya aja Mas. Kenapa? Gitu. Jamnya paling kadang-kadang malam gitu aja. Paling seringnya malam deh gitu makan. Makan malamnya jam berapa? Jam 10, kadang jam ya, kalau lapar jam 11 gitu. Habis makan Itu- terus tidur. Iya, tidur. Itu namanya makan malam banget. Banget. Terlalu malam. Terus Oh, gitu. menunya pun nggak ada yang dipantang apa aja. Nggak ada. Ibu dulu ya tidurnya bagus nggak kualitasnya? Enggak. Kenapa? Ya mungkin banyak pikiran atau mungkin badan juga nggak enak gitu mungkin. Gitu. Jadi rata-rata dalam malam hari berapa lama tidurnya ibu? Paling banyak 4 jam. Hanya 4 4-5 jam. Itu pun bagus nggak kualitasnya? Atau kebangun-kebangun? Kebangun-kebangun. Ya gulanya tinggi. Iya, benar. Oke, 2. Yang ketiga, ibu dulu olahraganya rutin nggak? Enggak. Kenapa? Sibuk ngurusin anak Anak, gitu. rumah tangga, iya, nggak ada oke, waktunya. oke. Yang keempat, sebagai ibu rumah tangga tuh stresnya tinggi nggak sih Bu? Banget. Banget ya. Oh. Tapi itu cerita dulu pemirsa ya. Bu Heni akhirnya tercerahkan kalau mau menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik harus sehat dulu. Makanya udah menggunakan teknologi laser ya. Bu Heni udah pakai laser kan ya, udah merasakan manfaatnya. Tadi dia udah cerita. Sehari dipakai berapa kali Bu? 2 kali Mas. Kapan aja? Pagi sama malam. Durasinya berapa? 60 menit. 60 menit. Oke. Iya. Dipakainya biasanya sambil kerja, sambil rebahan, tidur atau apa? Kadang-kadang sambil kerja, kadang-kadang sambil rebahan. Mengganggu nggak? Enggak sih. Enggak ya, karena badannya Enggak. kecil kan Bu ya? Iya, betul. Jadi aktivitas apapun kita juga bisa sambil pakai ya. Iya. Bagus, bagus ya. Jadi sekali lagi Bu, setelah menggunakan laser ya, apa yang paling berkesan buat Ibu? Saya tuh alhamdulillah banget dikenalkan sama teknologi laser ya Mas. Iya. Jadi tuh bikin saya semangat gitu. Jadinya tuh aliran darah tuh lancar semua Ya. gitu. Terus kalau aktivitas itu tuh kayaknya nggak ada beban apa-apa gitu. Kita jalan-jalan aja gitu. Staminanya oke Staminanya gitu ya. oke. Tidurnya gimana sekarang? Tidurnya lebih nyaman, lebih nggak kebangun-kebangun sih. Lebih panjang nggak durasinya? Panjang. Lebih panjang. Sekarang Panjang. rata-rata berapa lama tidurnya? 6 sampai 7. 6 sampai 7 jam. Iya, 6 Oke. Kalau olahraganya sekarang gimana? Lebih semangat. Sehari bisa 1 jam. Apa tuh? Jogging. Rutin nggak? Iya, Ih, rutin. keren banget. Karena kualitas darah dan pembuluh darah dari Mbak Heni ini sudah meningkat, aliran darah lancar, sehingga setiap bagian tubuh kita ini bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Salah satu yang dilakukan oleh Mbak Heni adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Digunakannya 2 kali sehari ya Bu ya. Dan juga pemirsa di rumah, kenapa sih? Karena tubuh kita ini menghasilkan hormon yang berbeda pada pagi dan juga pada malam hari. Itu mengapa disarankan Anda untuk gunakan pada pagi hari dan juga pada malam hari. Pada pagi hari ketika Anda pakai teknologi laser, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin. Nah, hormon ini membantu menjaga kestabilan mood dan emosional. Jadi bukan sekedar sabar-sabar saja. Memang emosionalnya juga lebih terkendali. Iya. Tapi pada waktu bersamaan ketika dipakai di malam hari, nantinya tubuh akan menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini akan membuat tidur menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih panjang, lebih dalam. Jadi secara kualitas maupun kuantitas dapat.
Tadi Mbak Heni menceritakan, dapat tuh 7 jam di malam hari. Itu mewah ya buat ibu rumah tangga ya sebenarnya ya. Tapi Mbak Heni bisa mendapatkan itu. Otomatis manfaat segudang dari tidur yang bagus ini bisa didapatkan. Gula darah jadi lebih stabil, kolesterol jadi bagus, tensi jadi terkendali. Manfaat lebih jauhnya lagi adalah tentunya kualitas hidup yang meningkat. Seperti Mbak Heni. Kalau kita berbicara masalah kualitas darah dan darah pemirsa, ada organ juga di area kepala kita yang perlu dijaga dengan baik, yaitu otak. Ya, jadi ini kalau kita bicara masalah otak, kita bicara masalah kualitas darah dan darah di area kepala, maka ada teknologi yang memang merupakan satu kesatuan dengan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri tadi, ya, kita sebut dengan intranasal. Jadi digunakannya dimasukkan ke area rongga hidung, ya. Di sana dia akan membuat atau mengoptimalkan kualitas darah di area kepala. Selain organ otak yang dijaga, ya, kalau kita bicara otak kan kita bicara masalah risiko stroke atau risiko terjadinya stroke berulang. Maka dengan penggunaan teknologi laser intranasal, maka kita harapkan kejadian stroke dan stroke berulang ini akan kita bisa minimalkan. Kemudian juga buat Anda yang sering mengalami masalah di area kepala, apakah itu sakit kepala sebelah atau migrain, kemudian gangguan keseimbangan atau vertigo, ada masalah dengan sinusitis, ya, ada penurunan daya konsentrasi, daya ingat, ini semuanya akan dioptimalkan kembali kalau kualitas darah dan darah kita baik. Maka itu gunakanlah teknologi laser yang digunakan ke area rongga hidung. Jadi kalau Anda mau sehat, terapkan pola hidup sehat, kemudian dibantu dengan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan juga area rongga hidung atau intranasalnya. Coba deh, Bu Heni ajakin ibu-ibu yang sama kayak ibu, perannya sebagai ibu, sebagai istri gitu kan ya. Jaga kesehatan dan ajak mereka untuk menggunakan laser. Silakan Bu Heni. Ayo ibu-ibu yang di Indonesia, kita menggunakan teknologi laser. Saya udah merasakan sendiri manfaatnya. Dari yang badan yang gak enak, sekarang sudah lebih fit lagi. Mari kita menggunakan. Iya, baik Bu Heni. Sehat terus ya Bu ya, sehat terus. Jangan lupa lasernya dipakai sehari 2 kali, Siap. internasalnya juga. Siap, Mas. Dan ajak suaminya pakai. Oke, siap. Lakukan pola hidup sehat dan lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Seperti yang saya gunakan ini namanya adalah Q-Laser, ya. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah teruji, sudah terbukti. Nah, kalau kita gunakan rutin, Q-Laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi. Ya, apakah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang nomornya ada di layar kaca. Yuk! Ya, Anda hubungi sekarang juga, atau mungkin foto dulu silakan, catat dulu juga boleh, tapi jangan lupa ketika Anda menghubungi, pastikan nomornya sudah sesuai. Dan ingat ya pemirsa, Gogomol tidak mengadakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain, jadi hati-hati dan waspada, jangan terbuai jika ada promo yang menggiurkan yang mengatasnamakan Gogomol. Ya, hati-hati ya pemirsa ya. Dan ingat juga kalau produk Q-Laser ataupun dokter laser yang asli dan resmi dan bermanfaat juga bergaransi, sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Sekali lagi ya, hanya di nomor ini Anda bisa mendapatkan produk yang resmi dan juga asli. Atau boleh jika Anda ada waktu ya silakan Anda datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami pamit pemirsa, jangan lupa ya apapun yang Anda dapatkan informasi di acara ini tidak ada artinya jika Anda tidak melakukan tindakan. Yuk, take action. Ya, gunakan Q-Laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat! Saya ada diabetes. Diabetesnya lumayan tinggi, HbA1c-nya itu sampai 12. Kemudian ada darah tinggi juga. Sesudah saya pakai teknologi laser ini, alhamdulillah HbA1c saya waktu masuk ke sini 10, sekarang udah 8. Kalau asam uratnya bagus, 4,5. Terima kasih banyak kepada teknologi laser ini yang membuat saya lebih sehat, lebih bagus, dan sekali lagi saya yakin bahwa saya akan sembuh. Amin.
Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.